Belakangan ini kita menyaksikan peristiwa yang melibatkan bantuan kepada seseorang yang viral di media sosial. Salah satunya adalah kisah penjual es teh yang dihina oleh seorang penceramah. Setelah videonya viral, berbagai pihak datang untuk memberikan bantuan berupa uang, hadiah besar, hingga umroh, sambil mendokumentasikannya untuk konten media sosial. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang fenomena mengapa orang yang viral kemudian dibantu, dan bantuan ini diviralkan juga, dijadikan konten ya. Mari kita refleksikan bersama dengan hati yang jernih. Mengapa bantuan sering dijadikan konten? Pertama, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Ada sebagian orang yang membuat konten bantuan dengan niat untuk menginspirasi orang lain agar peduli dan ikut berbagi. Ketika mereka menunjukkan tindakan kebaikan, mereka berharap orang lain akan tergerak untuk melakukan hal serupa. Yang kedua adalah untuk membangun citra positif. Tidak bisa dipungkiri, beberapa individu atau lembaga menjadikan bantuan sebagai sarana untuk membangun citra positif. Hal ini sering terjadi terutama bagi mereka yang ingin menaikkan popularitas atau engagement di media sosial. Yang ketiga adalah kita berada di era digital dan kebutuhan publikasi. Di era digital, segala sesuatu cenderung terdokumentasi. Banyak yang merasa bahwa kebaikan yang dilakukan perlu terlihat oleh orang lain, meskipun tidak semua paham dampak atau persepsi yang mungkin ditimbulkan dari tindakan tersebut. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan, apakah membuat konten bantuan itu salah? Membuat konten dari aksi bantuan tidak sepenuhnya salah jika dilakukan dengan niat tulus untuk menginspirasi. Hasilnya bisa positif. Namun, jika hanya bertujuan untuk pencitraan atau mempermalukan pihak yang dibantu, hal ini bisa kehilangan esensi keikhlasan. Pertanyaan kedua, mengapa bantuan lebih fokus pada kasus viral? Kasus viral seperti penjual es teh ini memang menarik perhatian karena emosi yang terlibat. Namun, kita perlu ingat bahwa masih banyak orang yang membutuhkan bantuan di luar sana, meskipun mereka tidak viral atau terekspos media. Lalu bagaimana menyikapi bantuan yang dijadikan konten? Sebagai masyarakat yang bijak, kita bisa memilih untuk menghargai niat baik pemberi bantuan tanpa larut dalam hype. Fokuskan perhatian kita pada dampak positif yang dihasilkan, bukan sekedar pada jumlah atau kemasan kontennya. Pemirsa, dalam Islam, keikhlasan dalam berbagi sangat dijunjung tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan kanan yang memberi sebaiknya tidak diketahui oleh tangan kiri. Bantuan yang dilakukan tanpa pamrih memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viral bukanlah satu-satunya indikator kebutuhan. Sebisa mungkin bantuan yang diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan dalam kondisi mendesak. Kemudian, jika ingin membuat konten, sebaiknya fokuslah pada pesan inspiratif, bukan pada ekspos berlebihan terhadap penerima bantuan. Jaga perasaan mereka agar tidak merasa direndahkan atau hanya dijadikan bahan konten. Tidak harus menunggu viral untuk membantu. Bantuan sekecil apapun, baik pada tetangga, kerabat, atau komunitas terdekat, tetap memiliki nilai besar jika dilakukan dengan tulus. Pesan untuk kita semua. Fenomena bantuan yang dijadikan konten adalah cermin dari dinamika masyarakat di era digital. Sebagai warganet, mari kita terus belajar untuk tidak hanya mengomentari, tetapi juga mengambil hikmah dari setiap kejadian. Fokuskan perhatian kita pada hal-hal yang lebih substansial. Bagaimana kita bisa membantu orang lain di sekitar kita?
tanpa menunggu viral atau sorotan publik. Dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, berempati, dan benar-benar bermanfaat bagi sesama. Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kualitas keikhlasan dalam berbagi dan peduli.